Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Saya Alvarezi Tri Aditya. Di sini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang kelas dan juga objek dalam OOP. Di sini kita menggunakan Java untuk menuliskan kode-kodenya, sama seperti video sebelumnya. Kalau kalian baru mulai belajar dan menurut saya ini video yang cocok banget untuk kalian karena di sini kita masih dasarnya juga, jadi kita akan belajar bareng-bareng bersama-sama. Lalu di sini kita akan masuk langsung ke dalam materinya. Jadi untuk kelas itu sendiri adalah sebuah kerangka kerja atau template dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, itu Object Oriented Programming, yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut, variabel, dan metode atau fungsi yang akan dimiliki oleh eh, suatu objek. Bisa diibaratkan seperti cetak biru, blueprint, arsitektur untuk membuat bangunan. Meskipun cetak birunya sama, hasil bangunan itu bisa berbeda-beda. Begitu juga dalam kode. Sebuah kelas adalah tempat kita mendeskripsikan properti dan perilaku dari suatu entitas. Kita bisa menuliskan kode sesuai yang kita inginkan itu dalam sebuah kelas. Itu eh, seperti atribut, itu variabelnya, juga metode atau fungsinya. Lalu, apa itu objek? Objek adalah hasil instansi dari kelas. Jika kelas adalah cetak biru, maka objek adalah produk jadi dari objek jadi yang sudah punya ciri khasnya masing-masing. Setiap objek yang dibuat dari kelas yang sama bisa memiliki nilai atribut yang berbeda-beda. Dengan kata lain, objek adalah implementasi nyata dari kelas. Lalu kita bisa analogikan secara sederhana. Jadi jika kelas itu adalah sebuah blueprint rumah, maka objek adalah rumah yang sudah dibangun dengan warna dan ukuran tertentu. Lalu kita akan masuk langsung ke sesi percobaan coding. Percobaan coding akan diperagakan menggunakan software BlueJ. Lalu di sini kita bisa buat kelas baru dan klik kanan. Lalu di kelas kita bisa masukin nama mahasiswa. Lalu di sini kita bisa saya kasih watermark. Lalu di sini kita bisa langsung tuliskan kelas mahasiswa, terus kasih tipe data string, ini in untuk umur, ini void for sebuah fungsi void perkenalan. Ini akan menunjukkan apa yang kita tulis di dalamnya. Kita akan memasukkan halo saya dan ya.
Sini kita kasih tahu. Lalu seperti ini kita bisa compile dari compile. Terus kita buat kelas baru dengan nama namanya itu main. Jadi fungsi untuk yang kelas main ini untuk mendemonstrasikan kode-kode yang ada di kelas mahasiswa. Ya aja terus kita kasih public public kita membuat sebuah objek baru, nama itu mahasiswa 1 MHS 1 ini siswa dari mahasiswa. Ini kita masukkan MHS 1 namanya itu Adi aja. Lalu untuk umurnya itu 21. Lalu di sini kita bisa buat objek lagi, objek yang kedua itu namanya NHS 2. Yuk, mahasiswa membuat objek mahasiswa 2 dari kelas mahasiswa. Ini NHS 2, kita masukkan namanya itu misalnya ada kita, lalu masukkan umurnya itu juga 21 itu 21. Lalu di sini kita akan lihat ini agar bisa muncul output ini. Oke, bisa kita compile. Terus kita jalankan untuk main itu void main. Ini hasil yang dari video 1 masih ada, belum saya hapus. Itu historinya. Lalu di sini untuk yang output dari video kedua ini itu kelas hasil output dari kode yang kita tuliskan. Ini halo, nama saya Adi. Di sini kurang ada spasinya, untuk penulisannya itu kurang spasi. Dan umur saya 21 tahun juga kurang spasi. Jadi ini kita masukkan sini. Ini masuk
Nah, jadi di sini sesuai dengan apa yang kita tuliskan, kita masukkan itu namanya itu Adi, untuk mahasiswa satunya itu Adi, mahasiswanya itu adalah Dita, umurnya itu juga 21, sama-sama 21. Sini kita udah berhasil membuat dua objek dari kelas yang sama. Di sini, ini bagian sini yang kurang spasi. Di sini kita kasih spasi lagi bisa. Karena di sini kita kasih ini akan muncul ini fungsinya untuk variabel yang menyimpan inputan namanya itu. Oke, sudah. Jadi kelas mahasiswa ini memiliki atribut nama dan juga umur serta metode yaitu perkenalan. Lalu untuk yang di main itu membuat dua objek mahasiswa MHS1 dan MHS2 dengan data yang berbeda. Jadi ketika dijalankan akan output seperti ini. Oke. Lalu untuk kesimpulan juga sebagai penutup dari video ini, dengan memahami kelas dan juga objek, kalian bisa memulai membangun program yang lebih kompleks dengan OOP. Jadi kita bisa mengembangkan sendiri menjadi kayak lebih luas lagi karena OOP ini memudahkan kita, beda dengan yang di pemrograman prosedural. Di OOP ini bisa kita lebih simpelkan lagi. Jadi coba kalian buat kelas hewan atau buku, lalu buat objeknya. Jangan lupa juga untuk di like, share, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan info video terbaru dari channel saya. Sekian.